Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Aditya Dharma di kelas 1F Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Dan di video kali ini saya akan membahas tugas dari Pak Budi, yaitu menganalisa Google. Google adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berfokusan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring, dan sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan pada Google didiri- Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan ini misinya adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang. Dan slogan tidak resmi adalah "Don't be evil". Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. Dan ini adalah foto Larry Page dan Sergey Brin. Hardware yang digunakan oleh Google. Yang pertama adalah Google Web Server. Server web yang berbasis Linux khusus yang digunakan di Google untuk layanan online-nya. Sistem penyimpanannya yaitu Colossus, yaitu sistem file tingkat cluster yang menggantikan sistem file Google. Yang kedua adalah Bigtable, yaitu layanan database NoSQL bekerja tinggi untuk beban kerja analitis dan operasional yang besar. Setelah itu adalah Spanner, yaitu database NoSQL yang didistribusikan secara global. Habis itu adalah Google F1, yaitu database relasional terdistribusi yang menggantikan MySQL. Setelahnya adalah layanan kunci cabi, yaitu menyediakan penguncian yang sangat halus dan penyimpanan volume rendah yang andal untuk sistem terdistribusi yang digabungkan secara longgar. Bahasa pemrograman C++ dan C++, Java, dan Python mendominasi sistem pengindeksan atau pencarian. Habis itu ada Kafein, yaitu sistem pengindeksan berkelanjutan yang diluncurkan pada 2010 untuk menggantikan Terra Google. Setelahnya adalah burung kolibri, yaitu algoritma indeks penelusuran utama yang diperkenalkan pada 2013. Ada Borg lagi, yaitu manajer klaster yang menjalankan ratusan ribu pekerjaan dari ribuan aplikasi di banyak klaster pada ribuan mesin. Itu ada protokol buffer, yaitu cara netral bahasa platform netral dan dapat diperluas untuk membuat serialisasi data terstruktur untuk digunakan dalam protokol komunikasi, penyimpanan data, dan banyak lagi. Ada juga S-Stable, yaitu peta yang persisten, teratur, dan tidak dapat dirubah dari kunci ke nilai. Dengan kunci dan nilai adalah string byte arbiter. Ini juga digunakan sebagai salah satu blok bangunan Bigtable. Record I/O, file yang menentukan antarmuka I/O yang kompatibel dengan spesifikasi I/O Google. Software yang digunakan oleh Google, yaitu Python, memainkan peran penting sejak awal dan terus melakukannya seiring pertumbuhan dan evolusi sistem. Perangkat lunak yang menjalankan infrastruktur Google meliputi Google Web Server. Google Web Server berbasis Linux khusus yang digunakan Google untuk layanan online-nya. Tumpukan Google dari apa yang telah diteliti meliputi Adobe, Cold Fusion Flash, Angular, JS Apache, Commons Groovy, Atlas Jira, Backhome, JS Bootstraps, Codenv, Coveralls, Dark, Deep Visualizer, FNMode, Version Card, JetTower, Rails, IBM, DB2, Java, JavaScript, jQuery, Junit, Launchkit, Microsoft SQL Server, Modernism, dan MongoDB. Jenis komputer yang digunakan. Superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan pada awal perkenalannya. Superkomputer diperkenalkan tahun 1960 dan didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation.
memimpin di pasaran pada tahun 1970 dan sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri. Dia kemudian mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun, yaitu dari 1965 sampai 1990. Pada tahun 1980, beberapa pesaing kecil memasuki pasar, yang bersamaan dengan penciptaan komputer mini dalam dekade sebelumnya. Sekarang ini pasar superkomputer dipegang oleh IBM dan HP. Meskipun Cray Inc. masih menspesialisasikan dalam pembuatan superkomputer, yaitu yang kedua super kuantum. Super kuantum adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan. Untuk melakukan operasi data dalam komputasi klasik, jumlah data dihitung dengan bit. Dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit. Prinsip dasar komputer kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data ini. Dalam hal ini, untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum, yaitu setelah ini adalah sistem operasi. Sistem operasi yang digunakan oleh Google yaitu adalah Android. Android itu adalah sistem operasi berbasis Linux untuk perangkat seluler seperti ponsel cerdas, komputer, tablet oleh Google, dan Open Automotive hasil Alliance. Wear OS, yaitu versi sistem operasi Google Android yang dirancang untuk jam tangan pintar dan item yang dapat dikenakan lainnya. Setelah itu adalah Android Auto, adalah versi Android yang dibuat untuk mobil dan Google. Android TV, versi Android yang dibuat untuk TV. Chrome OS, yaitu sistem operasi berbasis Linux untuk aplikasi web. Glass OS, sistem operasi untuk Google Glass. Itu adalah Google Fuchsia, yaitu OS yang belum pernah diprediksi untuk laptop dan smartphone. Google Pickweb, yaitu OS yang belum dirilis. Sekian dari video dari saya, terima kasih.